Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, pengajar geografi kelas 12 di SMA Plus Al-Ma'arif, Songgom Jaya, Cikandi, Serang, Banten. Baik, sebelum kita mulai dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang aspek-aspek geografi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi dan pendekatan geografi. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip geografi. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mendeskripsikan pendekatan geografi. Prinsip-prinsip geografi ada 4, yaitu yang pertama, prinsip persebaran, 2, prinsip interrelasi, 3, prinsip deskripsi, 4, prinsip korologi. Baik, kita bahas satu persatu dari prinsip-prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip ini merupakan suatu persebaran yang tidak merata di permukaan bumi, yang mampu mengungkap antara fenomena yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh. Contoh dari prinsip persebaran. Yang pertama adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia yang tidak merata. Kemudian aktivitas manusia yang berbeda-beda. Kemudian Indonesia memiliki banyak gunung api yang tersebar di berbagai wilayah. Ini artinya bahwa persebaran yang terjadi di permukaan bumi ini tidak merata. Arti dari tidak merata ini adalah jumlahnya berbeda-beda. Prinsip-prinsip geografi yang kedua adalah prinsip interrelasi, yaitu hubungan timbal balik atau saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Contoh, penebangan pohon dapat mengakibatkan banjir, longsor, atau lahan kritis. Kemudian yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari, serta dapat dilengkapi dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. Contoh, grafik atau diagram pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka, contoh dari prinsip deskripsi ini harus disertakan dengan grafik atau peta atau gambar atau tabel yang mendukung pada suatu prinsip deskripsi tersebut. Yang keempat adalah prinsip korologi atau prinsip penggabungan dari prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Maka prinsip korologi ini adalah menelaah fakta, gejala serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat dilihat dari segi persebarannya, interrelasi dan interaksinya serta deskripsinya dalam ruang. Contoh, dalam meneliti fenomena hujan harus diteliti terlebih dahulu. Yang pertama adalah melakukan penelitian persebaran hujan di Indonesia. 2. Apa penyebab perbedaan curah hujan? 3. Dampak yang ditimbulkan
dari perbedaan kedua hal di atas. Jadi, persebaran hujan dalam hal prinsip korologi di sini adalah tidak merata dan tidak sama, baik itu curah hujannya, musim hujannya, maupun turun hujannya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Kita lanjut kepada pendekatan geografi. Pendekatan geografi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Kedua, pendekatan ke lingkungan atau lingkungan. 3, pendekatan kewilayahan atau wilayah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan. Merupakan analisis yang menekankan pada eksistensi ruang sebagai wilayah untuk mengakomodasikan kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Contoh, pembangunan sebuah pabrik harus memiliki nilai ruang yang tinggi, yaitu pabrik harus didirikan di pinggir jalan raya, lokasinya strategis atau mudah dijangkau, dan bebas dari banjir. Jadi dalam pembangunan sebuah pabrik ini harus memiliki nilai tinggi, yang dimana pabrik ini tidak harus mengeluarkan kos terlebih besar. Jadi pabrik ini betul-betul strategis dan dibangun di pinggir jalan raya atau jalan utama. Yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau lingkungan. Merupakan analisis yang menekankan pada hubungan manusia sebagai makhluk budaya beserta aktivitasnya dengan lingkungan tempat keberadaannya. Contoh, suatu daerah aliran sungai atau das yang seluruh vegetasinya di bagian hulu ditebang habis sehingga daerah aliran sungai tersebut gundul. Maka ini memiliki suatu efek dari yang pertamanya adalah memiliki vegetasi yang begitu banyak. Setelah terjadi pembabatan atau penebangan, maka akan mengalami penggundulan pada hulu sungai. Ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Merupakan analisis yang menekankan pada integrasi antar pendekatan keruangan dan ekologis dalam suatu ruang muka bumi yang memiliki keterkaitan dengan ruang muka bumi lainnya. Contoh, masalah banjir di Jakarta. Dalam kajian ini perlu dibedakan antara wilayah dataran rendah dan terkena banjir, dan wilayah yang berupa pegunungan dan berfungsi sebagai resapan air, namun justru mengirimkan air banjir. Maka di sini adalah korelasi antara atau hubungan antara wilayah Jakarta, wilayah Depok, wilayah Bogor. Bogor adalah wilayah dataran tinggi yang merupakan seharusnya menjadi wilayah resapan air. Akan tetapi, wilayah Bogor adalah salah satu wilayah yang mengirimkan air ke wilayah Depok, kemudian wilayah Jakarta, lalu terjadilah banjir di wilayah Jakarta. Artinya, air yang mengalir dari wilayah Bogor tidak teresap di wilayah Bogor sehingga mengalami banjir di wilayah Jakarta. Sampai sini dulu, semoga kalian semuanya paham dan tetap semangat belajar dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.